Si Tuhan, saya akan menyapa sekali lagi supaya lebih kompak. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saya berharap semua dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan segar, ya Bapak Ibu sekalian. Bagi saudara-saudara yang merayakan tahun baru Imlek, saya mengucapkan selamat tahun baru Hong Si Fat Chai. Mudah-mudahan itu tidak salah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan awali ibadah kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri, dan sidang jemaat yang ada di rumah silahkan Bapak Ibu membuka Alkitab kita, ya, dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ratapan, ya. Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ya, setelah Yeremia, sebelum Yehezkiel, itu ada kitab Ratapan di sana. Pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai 26. Ya. Mari kita baca, bisa dilihat di layar kaca bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah yang telah membaca ayat ini, dan biarlah Roh Kudus terus memberkati dan menerangi setiap kita. Mari kita awali di dalam doa untuk ibadah pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami hadir di dalam ruangan ini, berbakti juga melalui live streaming. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami dalam situasi kondisi apapun. Walaupun kami kadang-kadang menjadi anak-anak Tuhan yang kurang berkenan di hati-Mu, tetapi kasih-Mu terus menjangkau kami, membawa kami ke dalam rancangan Tuhan, untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hadir di dalam ruangan ini, kami boleh mengikuti ibadah juga secara live streaming. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh biarlah Engkau Tuhan hadir dan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh berpengalaman dengan Engkau, dan Engkau layak ditinggikan, dipuji, diagungkan, dimuliakan namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah ibadah ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kembali kami akan menyambut Shalom. Selamat pagi, penuh dengan sukacita. Pada hari Sabat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Februari, di mana ada dua momen setiap tahunnya di bulan Februari. Pertama, bagi kaum Chinese adalah memperingati hari raya Imlek. Kyunghi Kung Sinian Cinian Kuaile. Dan juga Valentine bertepatan dengan hari ini, di mana mereka berbagi kasih dengan memberikan coklat. Tetapi ada satu kasih yang tidak pernah berakhir, yaitu kasih Yesus. Selalu baru setiap harinya. Itu dapat kita nikmati, dapat kita lihat dengan mentari yang kita nikmati, nafas kehidupan. Itulah kasih Yesus yang sungguh-sungguh, kasih Yesus yang sejati.
Saya mengundang semua sidang jemaat itu bangkit berdiri kembali untuk menaikkan satu pujian yang penuh sukacita sebagai ungkapan syukur kita. Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Mengaminkan pujian ini? Iya. Tuhan Yesus sangat baik. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka bejana hati kita. Kami ada ya Bapa, sebagaimana kami ada saat ini, berdiri menghadap Engkau. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang telah selamatkan kami. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah
yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa, Engkau mengenal hati kami. Jika kami dekat kasih-Mu, jiwa kami akan tenteram. Sebab Engkau menerima kami dengan sepenuh hati-Mu. Walau dunia melihat rupa, namun Engkau memandang kami sampai kedalaman hati kami. Tuhan, inilah yang ku tahu, Engkau mengenal hatiku, jauh melebihi yang terdekat sekalipun. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih-Nya tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menjaga, melindungi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, inilah bukti dari kasih dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap hari-hari yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan, kami tahu ada banyak pergumulan, kami tahu ada banyak tekanan yang kami hadapi. Tetapi kalau kami bisa melewati semua itu, bukan karena kekuatan kami semata, tetapi melainkan karena anugerah-Mu memampukan kami, menolong kami, sehingga sampai detik ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, menjamah setiap hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami fokus akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami keluar dari ruangan ini, ada perubahan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom semuanya. Selamat pagi. Kong Si Fa Cai, Sinian Kuai. Ini baru belajar ini, semoga nggak salah ya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan inilah kasih yang tak pernah berakhir. Minggu lalu Pendeta Emmanuel sudah berbicara tentang kasih yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita, dan kita tidak meragukan itu tentang yang dikhotbahkan minggu lalu Pendeta Emmanuel, bahwa kasih dari Tuhan Yesus itu adalah abadi. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mau corona kek, mau tekanan kek, mau sakit penyakit kek, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Allah adalah abadi selama-lamanya. Nah, hari ini Saudara, saya juga berbicara tentang kasih yang tidak berubah. Kalau minggu lalu Pendeta Emmanuel berbicara tentang kasih yang dari Allah yang tidak pernah berakhir, hari ini saya berbicara tentang kasih manusia yang tidak berubah. Kalau kita berbicara tentang kasih yang tidak pernah berakhir, kita tidak dapat meragukan itu yang dari Allah. Tetapi bagaimana dengan manusia? Apakah kasih kita sebagai manusia, apakah tidak pernah berakhir atau tidak pernah berubah? Ada banyak kita berkata bahwa kita dapat mengasihi ketika keadaan baik. Ketika semuanya berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Mungkin pasangan kita melakukan suatu hal yang kita inginkan, dan kita tetap mengasihinya. Tetapi bagaimana jikalau sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, dan tidak terjadi, apakah kita tetap mengasihi atau tidak? Salah satu ciri anak Tuhan adalah berbicara tentang kasih. Salah satunya. Salah satunya adalah tentang kasih. Mari kita melihat saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Udah ketemu semua? Ya. Kejadian 50 ayat 16 sampai 21 kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya dan Bapak Saudara yang dalam gedung gereja akan melanjutkannya. Beginilah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara melihat bahwa ayah mereka telah mati,
Berkatalah mereka, bolehlah jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahnya mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Jika seorang saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah melakukan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengakhiratnya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu perjalanan hidup Yusuf ketika dia dikhianati oleh saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual ke Mesir, menjadi budak di Mesir, kemudian dia difitnah dan kemudian masuk penjara. Di dalam penjara dia lagi dilupakan oleh temannya dalam penjara ketika arti mimpinya diberitahu oleh Yusuf. Perjalanan hidup Yusuf tidak mengenakan, saudara. Dan mungkin kalau kita mengalaminya, hal semacam demikian, mungkin timbul yang namanya sakit hati. Tidak mudah untuk kita terima dengan semua yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin saudara kandungnya sendiri melakukan hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan kepadanya. Tetapi inilah fakta, ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dan saya mau berkata kepada kita, sangat-sangat mungkin jikalau Yusuf membalaskan kejahatan saudaranya. Kenapa? Karena semuanya berawal dari mereka hingga dia menjadi budak, dimasukkan dalam penjara. Sungguh tidak mengenakan, saudara. Anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya menjadi budak di negeri orang. Anak yang sangat dikasihani oleh ayahnya menjadi budak di negeri orang. Menderita di negeri orang. Ini adalah merupakan satu gambaran, saudara, bagaimana Yesus Kristus, anak Allah, satu-satunya yang dikasihi Allah, rela diberikan untuk menderita bagi kita. Menjadi hamba dari semuanya. Tidak mudah. Mari kita melihat, saudara, di ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, bolehlah, jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan kejahatan kita. Kata yang dipakai oleh saudara mendendam sama dengan kata yang dipakai oleh Esau. Ketika Yakub menipu Esau. Ketika berkat yang harusnya didapatkan Esau, didapatkan oleh Yakub. Dan mendendamlah Esau dan berkata, aku akan membunuhnya. Itulah kata juga yang dipakai oleh saudaranya. Ya. Bolehlah ketika ayah kita mati, maka mendendamlah Yusuf. Ini adalah suatu pikiran dalam mereka, saudara. Mereka bangun suatu pikiran yang sangat menakutkan. Dan kemudian pikiran yang jahat itu mereka meletakkan pada pikiran Yusuf. Yang sebenarnya Yusuf juga tidak memikirkan hal yang sama. Tetapi pikiran yang jahat itu
Pikiran yang sangat-sangat menakutkan itu, kemudian mereka meletakkan dalam pikiran Yusuf bahwa Yusuf akan menendam kepada kita. Mereka lupa bahwa ketika mereka bertemu dan kemudian Yusuf menyatakan dirinya kepada mereka, dan Yusuf sudah mengampuni mereka. Tetapi pikiran jahat itu mereka masih meletakkannya dalam pikiran Yusuf. Kejahatan belum berakhir. Dan kemudian ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayah mati. Mereka mendesain suatu strategi, saudara. Mereka mendesain suatu kebohongan demi kebohongan lagi. Kalau sudah sekali berbohong, bagaimana caranya supaya lolos lagi? Maka menciptakan suatu kebohongan yang baru lagi. Dan inilah yang mereka lakukan. Ayah mereka belum berpesan tentang hal itu, tetapi mereka mendesain itu, Bapak Saudara. Mereka menyuruh orang dan berkata, katakan bahwa ayah kami sudah menyatakan hal demikian. Hal yang pertama, mereka memikirkan suatu hal yang jahat dan menaruh pikiran itu kepada Yusuf. Kedua, mereka mendesain suatu kebohongan untuk menyatakan lagi kepada Yusuf. Tetapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yusuf. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Hari ini saya berbicara saudara kasih yang tidak berubah. Yang pertama adalah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Ada banyak orang begini saudara, bahwa ketika dalam kesusahan itu sangat dekat dengan Allah. Ketika dalam keadaan tekanan, ketika dalam pergumulan, itu sangat mudah bagi kita untuk membangun hubungan dan mengasihi Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan bagi saudara bahwa bagaimana jikalau kita sudah melewati pergumulan itu dan kita menjadi orang berhasil, kita menjadi orang yang sukses, apakah kita masih tetap mengasihi Allah atau tidak? Di dalam bagian ini, Yusuf berkata kepada saudaranya, janganlah takut, apakah aku ini pengganti Allah? Dia menyadari saudara, kata yang sama dipakai juga dalam Kejadian 30 ayat 2. Ketika Yakub juga berkata kepada istrinya, apakah aku ini pengganti Allah sehingga menghalangi engkau mengandung? Dalam hal ini Yusuf tidak mencari atau tidak mencuri haknya Tuhan. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai pengganti Allah. Dia tahu bahwa di dalam pergumulan, di dalam tekanan itu, dia tahu memang sangat berat. Tetapi dia tetap memilih mengasihi Tuhan. Dia tidak fokus tentang pergumulan tekanan hidup yang dialami. Dia tidak fokus tentang penderitaan yang dialami. Dia tidak fokus tentang aniaya yang dialami. Tetapi dia tetap memilih mengasihi Tuhan. Dan ketika dia keluar menjadi penguasa di Mesir, dia tidak sekali mengambil haknya Tuhan dan berkata, aku akan menghakimi kalian. Berapa banyak di antara kita yang sering kali mencuri kemuliaan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang sering kali mengambil alih haknya Tuhan dan berkata, semua karena saya. Kalau saya, semua tidak akan terjadi. Kalau saya tidak ada, semua tidak akan terlaksana. Seringkali posisi jabatan, kemewahan, seringkali kita mencuri haknya Tuhan. Tetapi Yusuf berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dia memposisikan dirinya saudara bahwa semua ini boleh terjadi
karena Tuhan. Dan dia menempatkan dirinya bahwa bukan haknya untuk menghakimi. Oleh karenanya, saudara, seharusnya setiap kita harus tahu mana yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah mengasihi. Bagian kita adalah mengampuni. Bagian kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagian menghakimi, itulah bagiannya Tuhan. Membalaskan dendam, itu adalah bagiannya Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa mengambil haknya Tuhan. Dan yang lebih ironis, saudara, ya, kalau Yusuf saja tidak menghakimi saudaranya yang sedang melakukan kejahatan, tapi seringkali dalam kehidupan kita, ketika saudara seiman kita melakukan suatu hal yang tidak benar, bukan juga kepada kita, tetapi seringkali kita menjadi hakim atas dirinya. Kalau Yusuf saja tidak menghakimi saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya, apalagi kita, tetapi seringkali terjadi, saudara. Bukan saudara seiman kita berbuat dosa kepada kita, tetapi seringkali kita memposisikan diri sebagai hakim atas dirinya. Bahkan lebih jahat lagi, kalau bisa, ada saudara seiman melakukan kejahatan kepada saudara kita, seiman juga. Dan ketika saudara seiman sharing kepada kita, seringkali kita ikut untuk memusuhinya juga. Padahal dia bukan salah kepada kita. Hanya karena dia sharing, dan kemudian kita ikut mendendam. Kemudian kita ikut menjahati dia juga. Tetapi Yusuf berkata, aku bukan pengganti Allah. Aku tidak layak untuk menghakimi. Aku tidak layak untuk membalas itu. Tetapi bagianku adalah mengasihi Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi dan melakukan kehendaknya. Bapak ibu saudara, Yohanes 14 ayat 15 berkata apa? Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau melakukan segala apa? Perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau melakukan segala perintahku. Itu Yohanes 14:15. Dan di ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yusuf tetap mau mengambil bagiannya untuk mau mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah yang ada di dalam kehidupan Yusuf. Berapa minggu yang lalu, Menteri Agama kita, dia mengeluarkan suatu statement begini. Dia mengutip dalam satu kitab suci. Dia tidak menyebutkan Alkitab. Tetapi dia berkata, ada satu tulisan dalam kitab suci. Berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla bla bla, dan kasihilah sesama manusia. Dan dia menjelaskan itu secara luar biasa. Dan dia sangat heran bahwa ada ajaran seperti begini. Bahwa bukan saja hanya mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, maka kita harus tahu mana yang menjadi bagian kita. Menghakimi bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Tugas kita adalah melakukan perintahnya dan tetap mengasihi Tuhan. Kasih yang mampu melihat tangan yang tak terlihat Allah bekerja. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kasih yang mampu melihat tangan yang tak terlihat Allah berkarya.
Ketika Yusuf tetap mengasihi Allah dalam keadaan penderitaan. Ketika Yusuf tetap mengasihi Allah di dalam penganiayaan. Ketika Yusuf tetap mengasihi Allah di dalam kejahatan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf tetap memandang kepada Allah walaupun dia dalam tekanan. Ketika Yusuf tetap berfokus kepada Allah walaupun nyawanya terancam. Dia mampu melihat bahwa ada tangan yang tak terlihat sedang bekerja, sedang berkarya dalam kehidupannya. Mungkin ketika dia berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin sudah menangis beberapa tahun lamanya. Mungkin dia tidak dapat menangis lagi, air matanya habis, tetapi mungkin belum ada jawaban, tetapi dia tidak putus asa, dia tetap mengasihi dan memandang kepada Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tetapi hanya sedikit saudara yang tetap mengasihi Allah ketika dalam penderitaan dan melihat bahwa Allah sedang bekerja. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa kita mengalami tekanan, seringkali yang kita alami adalah putus asa. Seringkali yang keluar dari pikiran kita adalah bahwa Tuhan tidak peduli. Mungkin seminggu yang lalu saudara, saya kurang tahu kalau saudara melihat di berita. Ada satu kejadian di Nias. Seorang bapak-bapak mungkin umur 50-an. Dia membunuh seorang anak kecil yang umurnya baru 8 tahun. Dia tonjok bagian ini, kemudian dia cekik lehernya, dan kemudian kepalanya dihantam pakai batu. Kemudian dimasukkan dalam karung. Ketika ditanya, kenapa melakukan itu? Karena dendam. Gara-gara pemilihan kepala desa tahun lalu, bulan November. Hanya karena dendam, kemudian dia membalaskan itu dengan cukup tragis. Dia tonjok bagian ini, saudara, anak perempuan itu baru umur 8 tahun. Dia cekik lehernya dan dia pukul kepalanya pakai batu. Pecah. Karena itu masih termasuk saudara. Ketika kami berbicara tentang pendeta Emmanuel, kenapa ya? Pendeta Emmanuel berkata begini, mungkin karena wawasannya ya, masih belum terbuka. Coba kalau udah ke perantauan, mungkin ketika balik, wawasan terbuka. Saya berkata kepada pendeta, bukan itu Pak. Walaupun sudah bertahun-tahun di perantauan, pengetahuannya udah baik. Tetapi kalau hatinya belum mengalami lahir baru, kalau hatinya belum dijamah oleh kasih Allah, sangat-sangat tidak mungkin untuk tidak melakukan itu. Wawasannya boleh banyak Bapak Saudara, pengetahuan boleh banyak. Tetapi yang terjadi di dunia saudara, seringkali orang-orang pintar melakukan kepintaran mereka untuk membodohi masyarakat yang tidak sekolah. Maka saya berkata percuma. Tetapi kalau hatinya sudah dijamah, diperbaharui oleh kasih Allah, maka saya berkata tidak mudah untuk melakukan hal ini. Dan itu tetanggaan, saudara. Rumah mereka berhadapan-hadapan. Dan dia ikut mencari, saudara. Dia ikut mencari. Dia bagian garda terdepan lagi. Ketika ada garis polisi itu, dan dia di situ untuk mencari. Dia ikut mencari. Tapi hanya karena dendam, dia melakukan pembunuhan. Yusuf tidak melakukan itu. Dia tidak membalaskan itu. Dia tidak menghakimi. Karena itu bagiannya Tuhan. Kalau memang dia tersakiti, itu bagiannya Tuhan. Bagian saya adalah mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan.
Jikalau kita mengasihi dan mentaati Allah, maka Allah akan menyatakan kepada kita rencananya. Inilah yang Yusuf tahu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan bagi saya. Kejadian 18, saudara. Ayat 17 sampai dengan 19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bahwa jikalau kita mengasihi dan mentaati Allah, maka Allah akan menyatakan kepada kita rahasia-rahasianya, apa yang hendak dilakukannya. Dan yang terjadi, berpikirlah Tuhan, apakah aku menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ketika Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan tidak menyembunyikan sesuatu kepada Abraham. Dia kasih tahu, ini loh rencananya, inilah yang saya akan lakukan. Yohanes 15, saudara. Ayat 14-15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Dan aku telah memberitahukannya kepadamu. Apa yang hendak saya lakukan, apa yang sedang saya kerjakan dalam hidupmu, saya sudah menyatakan kepadamu. Kenapa? Karena kamu adalah sahabatku, sahabat yang telah melakukan apa yang kuperintahkan. Itulah sebabnya Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf tidak menutupi dosa saudaranya, dia tahu bahwa engkau telah melakukan itu. Tetapi ada tangan Allah yang tidak kelihatan mengerjakannya dalam hidupku. Makanya dalam Roma 8, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan bisa menggunakan manusia demi kebaikan kita. Tuhan bisa menggunakan kejahatan penganiayaan demi kebaikan kita. Tuhan bisa menggunakan penderitaan demi kebaikan kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap mengasihi Allah dan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya? Mungkin kita sudah merencanakan sesuatu, Bapak Saudara, tetapi tidak terlaksana. Mungkin kita sudah mempunyai cita-cita, angan-angan, tetapi tidak terlaksana. Pertanyaannya, apakah kita tetap mengasihi Allah dalam keadaan apapun? Tidak mudah, saudara. Tetapi inilah yang Yusuf alami. Bahwa memang kamu telah merekakan yang jahat, tetapi Allah merekakan suatu kebaikan dalam hidupku. Dan ini tidak mudah kita berkata begitu, saudara, kalau kita tidak mengasihi Allah.
Tidak mudah sebenarnya bagi Yusuf, saudara. Saudaranya sendiri berencana membunuhnya, menjualnya menjadi budak, difitnah oleh Potifar, masuk ke dalam penjara, dilupakan oleh temannya lagi. Tetapi setelah itu dia menjadi penguasa. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikiran untuk membalas itu. Dan tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiran bahwa Allah tidak peduli terhadap dirinya. Dia tetap menjalani penderitaan itu. Dia tetap menjalani penganiayaan itu. Dia tetap menjalani tekanan itu. Sampai pada akhirnya rencana Tuhan dalam hidupnya tergenapi. Karena dia mengasihi Allah. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Ya. Mungkin menurut kita juga apa yang dialami oleh Yusuf adalah satu hal yang tidak mengenakan, tetapi itulah yang terbaik menurut Tuhan. Oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini jangan secepat mungkin untuk mengambil kesimpulan. Ya. Kayaknya pendeta Emanuel sering berkata begini, jalani dulu. Nanti di akhirnya baru tahu. Jalani dulu. Baru awal kamu udah ambil kesimpulan. Jalani dulu. Ya, lewati dulu. Setelah melewatinya baru tahu. Yang kedua, saudara. Ini yang terakhir. Karena cuma 2 poin hari ini. Supaya nanti Bapak Saudara tidak terlambat untuk membagikan coklat. Ya. Karena saya tahu pasti udah pada mampir tadi ke Alfamart beli coklat. Tapi saya dengan Pak Pendeta belum beli coklat. Belum ya Pak Pendeta? Belum, kita belum beli coklat. Ya. Kasih akan sesama saudara. Ya. Ini masih tetap ingat tentang hukum yang utama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia. Kasih akan sesama. Di ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ingat saudara, ada 2 kata yang diulang di sini. Ya, ayat 19 dikatakan janganlah takut. Di ayat 21, jadi janganlah takut. Ya. Pertama saudara, bahwa sesaudara Yusuf takut karena kematian, karena akan dibalaskan dendamnya oleh Yusuf. Ya. Dan ketika Yusuf sudah menghibur mereka dan berkata janganlah takut. Ya. Bahwa yang pertama bahwa janganlah takut, aku tidak akan membunuhmu seperti kata yang dipakai oleh Esau, yaitu mendendam. Dan kedua, janganlah takut saudara, adalah takut untuk kehidupan mereka. Dan Yusuf menghiburkan mereka bahwa janganlah takut akan kematian, dan kemudian janganlah takut akan kebutuhanmu. Ketika saudara berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi akan sesama. Kalau dunia mengajarkan kepada kita saudara bahwa kasihilah orang yang mengasihi kamu dan benci orang yang membenci kamu. Tetapi Yesus berkata kepada kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahwa ajaran Yesus dengan ajaran dunia sangat jauh berbeda. Ada satu langkah ke depan yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah. Tetapi tidak ada yang mustahil kalau kita sudah lahir baru di dalam Tuhan. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanan bersaudara adalah kasih yang mampu untuk mengampuni. Kalau kita berkata kepada saudara kita bahwa kita mengasihi dia, bahwa kita harus mampu mengampuni dia.
Dia tidak mengingat lagi apa yang sudah diperbuat oleh saudaranya. Dia tidak mengingat lagi penderitaan yang dialaminya. Dia tidak mengingat lagi bagaimana dia dijual ke Mesir. Dia tidak mengingat lagi bagaimana dia menjadi budak di Mesir. Dia tidak mengingat lagi bagaimana dia difitnah dan masuk ke dalam penjara. Tetapi dia memilih untuk mau mengampuni saudaranya. Kasih akan sesama adalah kasih yang mampu untuk mengampuni. Pengampunan tidak hanya berbicara sebuah ketaatan pada Tuhan, tetapi untuk kebaikan diri sendiri. Maka dengan kebesaran hati melepaskan pengampunan. Pengampunan tidak merubah masa lalu. Pengampunan tidak merubah apa yang sudah terjadi, tetapi pengampunan akan merubah masa depan. Semua tidak berubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi kita dapat merubah masa depan untuk kebaikan kita sendiri. Yusuf memilih untuk mengampuni saudaranya. Dia tidak mendendam. Kasih yang rela berkorban dan menerima kembali. Tidak peduli seberapa banyak Yusuf mengalami penderitaan karena saudaranya. Tidak peduli nyawanya menjadi ancaman karena saudaranya. Tetapi Yusuf tetap mengasihi saudaranya dengan rela berkorban dan menerima kembali. Pengampunan bersaudara tidak hanya berbicara ketika kita berkata, oke, aku akan mengampuni kamu, tapi sorry, saya tidak mau melihat mukamu lagi. Oke, saya akan mengampuni kamu, tetapi saya mau jangan telepon aku lagi. Oke, saya akan mengampuni kamu, tapi tolong jangan pernah datang ke rumah lagi. Itu bukan pengampunan. Tetapi pengampunan adalah kita harus berkorban dan menerima kembali. Yusuf berkata, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Bahwa dia berkorban secara finansial dan dia juga menerima kembali saudaranya dengan memelihara kehidupan mereka. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang mengampuni, berkorban, dan menerima kembali? Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi sesama. Dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Semenjak dia mengalami penderitaan, kasihnya tidak berubah kepada Allah. Dan ketika dia sudah keluar menjadi orang bebas, ketika dia sudah keluar menjadi penguasa di Mesir, ketika dia sudah keluar menjadi orang terpandang di Mesir, tidak serta-merta melupakan Tuhan dan membalaskan kejahatan saudaranya. Dia tetap memilih mengasihi Tuhan dan tetap mengampuni saudaranya, berkorban untuk saudaranya, dan menerima mereka kembali. Seberapa besar apapun kejahatan saudaranya, dia tetap mengampuni dan menerima kembali. Allah telah melakukan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Seberapa kali pun kita jatuh dalam dosa, ketika kita datang kepadanya, dia tetap menerima kita kembali. Jikalau engkau mengaku dosamu, maka ia akan setia dan adil dan akan mengampuni segala kejahatan. Itulah Yesus Kristus. Satu pujian yang berespon ini, aku mengasihi engkau Yesus. Bila ini menjadi komitmen kita bersaudara, kalau kasih Allah tidak pernah berakhir dalam hidup ini, maka mari kita ambil komitmen bahwa kasih yang dari Allah yang sudah ada dalam kehidupan kita tidak pernah berubah dalam keadaan apapun. Kita tetap mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan, bahwa kami tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Karena satu tujuan kami untuk mau menyenangkan dan memuaskan Engkau dalam hidup ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, melalui perjalanan hidup Yusuf, bagaimana kasih-Nya tidak akan pernah berubah, baik dalam keadaan menderita maupun dalam keadaan menjadi orang yang bebas, menjadi orang merdeka, menjadi orang yang sudah berkuasa di negeri orang. Tetapi dia tetap memilih untuk mengasihi Engkau tanpa mencuri kemuliaan, tanpa mengambil hak-Mu dalam kehidupannya. Karena dia memilih untuk tetap mengasihi dan melakukan apa yang Engkau perintahkan kepadanya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga tetap mengasihi sesamanya dengan memilih untuk mengampuni, berkorban, dan menerima kembali. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami lakukan, tetapi biarlah Tuhan Yesus Engkau memampukan kami untuk melakukan itu, karena Engkau ada dalam hidup kami. Karena kasih-Mu itu ada dalam kehidupan kami, sehingga itulah yang memampukan kami untuk melakukannya, agar kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti, tetapi biarlah Kuasa Roh Kudus-Mu terus berbicara, mengingatkan kepada kami, menuntun kami, agar kami tetap berjalan di dalam koridor Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin ya. Ya, sebuah tokoh, seorang tokoh dalam perjanjian lama yang menginspirasi kita, dan kita diperhadapkan kepada sebuah kehidupan yang tentunya kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tetapi ketika Allah berkuasa memampukan kita, maka kita bisa untuk mengampuni musuh kita, untuk mengampuni orang yang melukai hati kita. Mempertahankan ketulusan kasih itu tidak mudah. Ya, mempertahankan ketulusan kasih ketika diperlakukan dengan tidak baik itu tidak mudah. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, maka kita dimampukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita melihat beberapa warta gereja yang perlu kita simak pagi ini, ya. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, ya. Perhatikan, yang pertama ibadah minggu depan tanggal 21 Februari, ya. Firman Tuhan dilayani oleh hambanya, ya, saya sendiri, Pendeta Immanuel Radiono. Mari lanjutkan. Diinformasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan untuk ibadah tanggal 21, ya, silahkan dapat mengkonfirmasi kehadiran, ya, dengan menghubungi nomor telepon maupun nomor WA yang tertera di layar kaca. Kapasitas ruangan kita 120 orang. Kemudian saya menghimbau juga untuk yang mengikuti live streaming. Perhatikan baik-baik jemaat. Yang mengikuti live streaming silahkan saudara absen. Ya, saudara absen bahwa saya hadir, dan saya hadir. Supaya kami mengetahui apakah Bapak Ibu sebagai anggota jemaat ini setiap minggu kalau tidak datang ke gereja itu ikut ibadah atau tidak. Ya, tolong diperhatikan yang di rumah untuk absen kehadiran di saat ibadah mengikuti live streaming. Kemudian bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah live streaming, ya sudah saya sampaikan tadi, lanjut. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui amplop yang sudah disediakan. Jangan salah mengambil nomor sesuai dengan nomor persepuluhan Bapak Ibu sekalian. Dan juga bagi yang menyampaikan atau mengumpulkan ibadah persembahan bisa dikumpulkan dan dibawakan ke gereja. Bisa Bapak Ibu memberikan persepuluhan juga yang di rumah, yang ibadah di rumah bisa dengan cara mentransfer. Nomor rekening tertera di layar kaca, ya, atas nama nomor rekening BCA, atas nama Pendeta Immanuel Radiono atau Lorencia Agnes, ya. Kemudian persembahan yang Bapak Ibu persembahkan bisa scan, ya, scan, ada barcode yang ada di dalam kaca maupun di dalam buletin yang dibagikan. Bapak Ibu bisa memakai itu dan mengirimkannya atau mentransfernya melalui sarana ini. Ini semakin dipermudah. Kemudian lanjut, seluruh kaum wanita diundang hadir dalam persekutuan wanita baptis hari Selasa besok, ya, pukul 15 di tempat ini dengan acara pembekalan. Nanti saya sendiri yang akan menyampaikan kepada kaum wanita. Silahkan seluruh kaum wanita hadir, ya, untuk mengikuti persekutuan ini. Jemaat-jemaat yang juga di rumah yang tidak biasa hadir untuk persekutuan wanita, silahkan, ya, kita bisa, ruangan kita masih cukup bisa menampung kehadiran wanita, ya, karena 120 kapasitasnya dengan protokol kesehatan. Lanjut. Ya, seluruh jemaat dihimbau mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, ya, sebagaimana tertera di layar kaca. Bapak Ibu sekalian, bahwa gereja kita atau gabungan Gereja Baptis Indonesia telah membentuk Satgas COVID-19 dan akan launching hari ini, ya, nanti jam 3 Bapak Ibu bisa mengikuti. Tadi saya sudah bagikan di grup, di PPG dan lain sebagainya. Kemudian seluruh umat di seluruh Indonesia diminta untuk ambil bagian di dalam pengadaan alat kesehatan untuk tim kesehatan di rumah sakit kita, baik di Kediri, di rumah sakit kita di Lampung, di rumah sakit kita di Batu Malang,
di Semarang maupun di Indonesia bagian timur. Jadi perlu sarana ataupun alat kesehatan ya. Kita perlu bantu. Mari kita bersama-sama untuk menolong dan mendoakan. Ya. Lanjut. Ya. Pokok-pokok doa yang biasa dibagi jam 9 malam Bapak Ibu, kita berdoa. Kemudian ada pokok doa tambahan dari Satgas COVID-19 Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang juga dibagikan lewat kelompok atau lewat grup. Itu didoakan kisaran jam 10 ya, kisaran jam 10 malam ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti itu. Bagaimana Pak Pendeta kalau saya jadi satu gabung di jam 9 doanya untuk pokok-pokok doa? Boleh juga. Boleh juga. Tetapi ada tim doa nasional khusus untuk COVID-19. Jadi tim kesehatan kita, dokter kita, perawat kita yang kena COVID, kemudian jemaat yang kena COVID didoakan. Termasuk juga yang tidak kena COVID didoakan supaya Tuhan memberikan mujizat kesembuhan. Dan hari ini perlu saya beritahukan bahwa tadi malam Ibu Diakon Bejo masuk rumah sakit di Opnam karena sakit emah. Bapak Ibu sekalian boleh ikut ambil bagian di dalam mendoakan beliau agar segera sembuh. Ya, tadi malam dibawa ke rumah sakit Meria. Kita doakan kesembuhan beliau. Ya. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam doa syafaat. Kita akan berdukung dalam doa pada kesempatan pagi ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kami melalui ibadah pagi ini. Hamba-Mu Engkau boleh pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami, untuk kami boleh meneladani tokoh perjanjian lama yang memiliki ketulusan kasih walaupun diperlakukan tidak adil, karena dia ingin tetap menjadi anak Tuhan yang mengasihi sesama dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami teringat hari ini Bapa untuk kekasih kami yang kami hormati Ibu Diakon Bejo yang sedang dirawat di rumah sakit Meria oleh karena sakit emah. Mari Bapa Engkau pakai para dokter, tim kesehatan, obat-obatan yang tersuplai, yang dikonsumsi, biarlah itu boleh menjadi sarana Tuhan menjamahnya dengan kuasa-Mu, karena kami percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Satgas Gabungan GGBI, Satgas COVID-19 yang sekarang terus menjalankan tugasnya untuk menolong seluruh umat baptis di Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati. Hari ini jam 3 akan di launching dan kami akan ikut ambil bagian di dalam pengadaan sarana kesehatan, khususnya perlengkapan mereka, baik itu baju dan sarana-sarana yang lain di dalam penanganan COVID ini, supaya kami juga boleh ikut ambil bagian di dalamnya sebagai keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami juga mendoakan bangsa kami Bapak yang dipimpin oleh seorang presiden, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Kami doakan untuk jajaran para menteri supaya bersinergi satu dengan yang lain untuk mengentaskan bangsa Indonesia ini dari kemiskinan, bangsa Indonesia ini dari ancaman COVID-19 dan dari ancaman-ancaman yang lain. Kami berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang baik, bangsa yang cerdas, tetapi juga bangsa yang mempermuliakan Yesus di dalamnya dengan diberikannya kesempatan untuk setiap umat Allah meninggikan dan mempermuliakan Tuhan tanpa intervensi dan tanpa larangan-larangan. Terima kasih, kami menyerahkan kiranya Tuhan memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami. Begitu juga ekonomi jemaat, kami mendoakan supaya jemaat di seluruh Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan secara khusus jemaat kami di tempat ini, biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Usaha mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka, Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka juga boleh tercukupi segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati untuk jemaat yang setia memberikan persembahan maupun mengembalikan persepuluhan, baik yang mentransfer maupun yang memasukkan langsung ke dalam amplop persepuluhan. Berkatilah mereka sekalian tanpa
terkecuali. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kami harus kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Tolonglah kami agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia. Yesus Kristus adalah Raja, Gembala Agung, Juru Selamat setiap kita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jadikanlah Dia penguasa tunggal hidup saudara, dan biarlah rahmat, anugerah, kasih, pemeliharaan, penyertaan serta penghiburan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ku di tanganmu. Seluruh jemaat untuk duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.